Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat siang ya. Ini kita membahas masuk ke mapel TPP seperti biasa, dan baru pertama kali Vicon ya anak-anak. Jadi kemarin mungkin ada beberapa minggu yang lalu sudah saya masukkan materi tentang rancangan pengoboran, tapi masih dalam bentuk PDF. Jadi belum saya presentasikan, saya belum jelaskan. Jadi kalian belajar mandiri. Mungkin ada beberapa yang sudah mengetahui atau membuka materi tentang rancangan pengoboran. Materi tentang rancangan pengoboran tuh mengenai tentang pengoboran lubang ledak. Jadi di dalam pertambangan yang menggunakan peledak itu sebelum digunakan atau sebelum digunakannya alat peledak itu harus dilakukan pemboran untuk lubang ledaknya sendiri. Gunanya apa sih pemboran lubang ledak itu? Kalau nggak ada lubang ledak, bedanya ada lubang ledak dan tidaknya. Nah, untuk lubang ledak sendiri adalah untuk memaksimalkan daya ledaknya. Jadi semisal kita melakukan peledakan di dalam tanah, itu yang dihancurkan kan tanahnya. Jadi sebelum untuk menghancurkan batuan yang ada di dalam tanah, jadi harus dibor dulu, lalu dipasang peledaknya untuk menghancurkan batuan-batuan yang ada di atas sumber daya yang kita akan ambil, seperti batu bara, emas dan sebagainya. Itu harus dihancurkan dulu sebelum diambil sumber dayanya. Karena apa? Kalau menggunakan cara mekanis itu lambat sekali dan juga terbatas. Pasti kalau misalnya menggunakan ekskavator dan sebagainya itu sangat lambat untuk menghancurkan, apalagi batuan-batuan keras yang besar itu nggak bisa. Jadi harus dilakukan peledakan. Nah, masuk ke materi, tadi cuma latar belakang aja, intermezzo atau pengantar. Saya lanjut ya. Untuk desain pola pengoboran. Nah, rancangan pengoboran itu sama dengan desain pola pengoboran sendiri. Nah, mengingat kembali bahwa terdapat perbedaan dalam rancangan pengoboran untuk tambang bawah tanah dan tambang terbuka. Jadi tambang itu ada dua jenis, yang bawah tanah dan yang terbuka. Bedanya apa sih? Dimana yang bedakan ada beberapa faktor, ada 4, yakni luas area, volume hasil peledakan, suplai udara segar, dan keselamatan kerja. Nah, pasti beda. Apalagi kita salah satu contoh saja untuk disuplai udara segar. Kalau untuk di areal terbuka seperti di Lamindo kan termasuk areal terbuka ya anak-anak. Itu pasti suplai udara segar itu pasti banyak, karena betul-betul ibaratnya terpapar dengan udara luar. Masih ada di kiri kanan pepohonan. Nah, kalau bedanya di areal bawah tanah, tentu di bawah tanah itu suplai udara itu sangat harus di rekayasa, harus dibuat sirkulasi sendiri, yang mana nanti bisa mengakomodir suplai udara segar untuk para pekerja yang ada di bawah tanah. Itu contohnya, kalau misalnya di bawah tanah itu cuma satu aja, tambang batu bara di Sawah Lunto. Di seluruh Indonesia cuma satu aja di Sawah Lunto atau di daerah Sumatera sana. Kok yang lainnya areal terbuka ya anak-anak. Untuk tambang batu bara, kalau tambang emas ada di Freeport juga ada, tapi untuk khusus tambang batu bara ada di Sawah Lunto untuk satu-satunya. Oke, saya lanjut. Nanti mungkin kalian buka sendiri. Untuk pola pengoboran pada areal terbuka ya. Jadi keberhasilan suatu peledakan salah satunya terletak pada ketersediaan bidang bebas yang mencukupi. Ada 2 bidang bebas bila ada untuk rancangan pengoboran pada areal terbuka, yakni dinding bidang bebas dan puncak jenjang. Nah, saya lanjut. Nah, terdapat 3 pola pengoboran yang mungkin dibuat secara teratur. Ada 3 bila untuk pengoboran areal terbuka ada 3 jenis, yakni pola bujur sangkar, pola persegi panjang, dan pola zigzag. Untuk bujur sangkar seperti ini. Bujur sangkar tentu kotak ya.
bentuknya kotak, dan ini juga ada pola persegi panjang yang mana berbentuk seperti persegi panjang. Nah, titik-titik bulat ini adalah titik pola pengoboran kalian. Jadi ini cuma tampak atasnya saja ya anak-anak. Jadi terlihat seperti skema pola bujur sangkar, pola persegi panjang, dan pola zigzag. Zigzag ini maksudnya zigzag seperti huruf Z itu. Nah, ini kan seperti huruf Z ya. Nah, itu zigzag. Oke, saya lanjut. Nah, ada juga pola pengoboran pada bukaan bawah tanah, yang di bawah tanah, yang di terowongan. Nah, mengingat ruang sempitnya berbeda dengan areal terbuka, maka satu bidang bebas saja untuk permukaan kerjanya, yaitu adalah face. Face nanti itu ada tambahan bidang bebas yang dinamakan cut. Cut itu adalah bagian yang akan kita masuki atau bagian akan yang dihancurkan di terowongan, itu namanya cut. Saya lanjut. Nah, secara umum ada 4 cut, tipe cut ya. Ada center cut yang mana berbentuk piramid seperti kalian lihat di gambar. Nah, ini adalah terowongan kalian, misal terowongan bawah tanah. Nah, cutnya itu yang mana? Cutnya itu yang ini, yang di tengah ini, yang berbentuk seperti piramid segitiga. Nah, di bagian tengahnya ini dipasang bahan peledak yang paling banyak, karena biasanya ini untuk menghancurkan bagian yang paling keras, atau misalnya kita terhalang oleh batuan besar dan masif dan tidak bisa dihancurkan pakai alat bor biasa, itu harus kita ledakkan, karena kalau kita tidak ledakkan banyak makan waktu dan biaya. Padahal di dalam pertambangan itu biaya dan waktu itu sangat penting, harus diminimalisir dan diefisiensi seminimal mungkin untuk biaya dan waktu. Oke, saya lanjut. Untuk jenis cut kedua, yakni wedge cut, disebut V-cut juga. Nah, jenisnya seperti apa sih? Hampir sama seperti tadi, tapi bentuknya seperti V bila dilihat dari sketsa ini. Nah, bentuknya seperti V. Nah, ini gunanya apa sih? Sama, tapi tidak tidak efektif untuk meledakkan batuan yang keras. Yang efektif tuh tadi sebetulnya yang pertama, yang center cut. Saya lanjut untuk jenis cut ketiga, yakni drag cut atau pola kipas. Nah, pola kipas ini pemboran lubang ledaknya di kiri, kanan, dan di bagian tengah bawah. Nah, seperti kalian lihat, bagian yang akan hancur itu di bagian kiri kanannya dan bagian bawahnya. Ini gunanya apa sih? Biasanya peledakan ini digunakan untuk pembukaan terowongan, tapi yang biasanya yang masih ada terowongan di bawahnya, itu untuk melindungi atau teknik pola pengeboran di bawah terowongan yang untuk melindungi terowongan di bawahnya, atau misalnya ada alat-alat di bawahnya, itu mending menggunakan alat ini, mending menggunakan pola peledakan yang seperti drag cut ini. Itu disarankan seperti ini ya. Nah, saya lanjut untuk cut keempat, yakni burn cut atau cylinder cut. Nah, ini yang paling banyak variasinya dari bentuk cut yang lainnya. Jadi bentuknya seperti tabung ya. Kenapa sih berbentuk tabung ini? Ada sisi lingkaran di bagian kiri kanannya, baru di tengahnya ada juga bagian senternya. Nah, kalau dilihat seperti, kalau misalnya dilihat secara nggak kasat mata atau baik-baik, ini bentuknya seperti lingkaran ya anak-anak, atau tabung. Biasanya bentuk ledakannya pun sama seperti ini. Kalian lihat hasil ledakannya itu berbentuk tabung seperti ini hasilnya ya. Saya lanjut. Nah, di dalam pengeboran atau pola peledakan itu sendiri dilakukan pengukuran sudut vertikal. Jadi kita ngebor pola peledakannya atau lubang ledak itu menggunakan
sudut, biasanya sudut vertikal, karena tentu bagian terowongan tuh tentu di bawah tanah, berarti vertikal ke bawah. Jadi biasanya digunakan kompas geologi, tapi yang khusus bukan kompas seperti biasa ya, tapi kompas geologi tipe Brunton. Nanti mungkin diajari oleh Pak Hendrias untuk pemetaan, nanti kalian pasti tahu kompas jenis Brunton ini, geologi khusus dia. Oke, saya lanjut. Pelaksanaan profiling. Nah, area yang diledakkan itu namanya profil. Jadi biasanya lubang ledak itu bentuknya mereng ke bawah. Karena apa sih mereng ke bawah ini? Karena biar untuk meminimalisir fly rock atau batu terbang, agar tidak saat diledakkan tidak batu itu tidak terhempas kemana-mana. Jadi langsung misalnya satu lereng kayak gini, setelah diledakkan nanti dia langsung hancur, turun ke bawah, runtuhnya ke bawah, longsornya ke bawah. Bukan misalnya kalau misalnya kalian hancurkan seperti ini baru lubang ledak kayak gini, nanti dia pasti takutnya terkena fly rocknya tuh lebih jauh ya anak-anak, karena bidang 90 derajat itu sangat curam, dan titik lemparannya pasti lebih jauh daripada yang miring. Jadi disarankan untuk peledakan itu biasanya disarankan untuk pengoboran pola miring biasanya gitu. Saya lanjut. Nah, biasanya profiling itu menggunakan apa sih? Menggunakan bisa pakai theodolit, baru electronic distance measure. Electronic distance measure ini meteran digital, jadi menggunakan laser ya anak-anak. Jadi di saat mengebor kita titik fokus kita pas lurus ke bawah. Kok misalnya kita kira-kira saja tidak menggunakan acuan, itu takutnya kita menggalinya mereng-mereng, tidak sesuai dengan rencana gambar peledakan itu, maka harus digunakannya theodolit atau electronic distance measure dan alat ukur laser. Alat ukur laser itu untuk sebagai panduan kalian di saat melakukan pengoboran lubang ledak. Saya lanjut anak-anak. Nah, persiapan pengoboran di bawah tanah. Jadi berbagai jenis lubang bukaan di bawah tanah yang dibuat tadi, diantaranya terowongan, ada jenis drift, level, sumur, vertikal. Nanti kalian bisa baca di dokumen yang saya bagikan, itu lengkap kok. Ini cuma yang penting-penting saja. Jadi yang di pekerjaan penting juru ledak namanya untuk peledakan ini, nah petugasnya namanya juru ledak. Tugasnya itu apa sih? Pertama, mengamankan area yang akan diledakkan untuk menjaga keselamatan pekerja dan juga menjaga alat-alat, dan juga kedua, memberi tanda atau titik lubang yang disertai spesifikasinya, seperti diameternya berapa, kedalamannya berapa, kemiringannya berapa. Nah, tugasnya juru ledak ini sangat penting. Selain untuk meledakkan batuan dengan alat peledak, tapi juga harus mengamankan sekitar 50 meter sekitar 50 meter ya, 50 meter atau lebih, itu merupakan titik minimum dari ibaratnya jarak amannya di saat dilaksanakan peledakan, ya baik itu dari fly rocknya atau batu terbang, dari dentumannya, dari shockwave-nya, karena di saat ledakan dilaksanakan itu ada dentuman, shockwave, lalu fly rocknya, baru longsoran, batuannya juga hancur pasti. Itu namanya batuan yang hancur itu namanya fragment itu pecahan. Jadi seperti itu, biasanya orang bilang fragment itu pecahan dari batuan besar. Saya lanjut ya anak-anak. Nah, menandai titik lubang bornya itu bisa menggunakan cat semprot atau yang sejenis yang tidak mudah luntur. Jadi tidak boleh sembarangan.
menggunakan cat yang biasa, yang seperti cat untuk tembok itu enggak, karena yang harus digunakan itu yang khusus, biasanya warna merah atau warna kuning yang bisa dilihat mata, biar lebih ibaratnya yang paling mencolok lah, menggunakan cat semprot yang warna mencolok untuk menandai titik lubang bor, atau bisa menggunakan alat ya anak-anak yang namanya, bentar ya, nih menggunakan alat yang namanya penanda pola pengoboran. Dia seperti laser khusus seperti laser, dia nanti membentuk pola lubang ledak yang sudah di set sama juru ledak nanti. Nah, tugasnya pekerja yang lain adalah menandai lubang ledaknya. Jadi alatnya seperti ini ya, baru nanti diproyeksikan ke ke bidang yang akan diledakkan. Nah, pola itu yang nanti akan dibor oleh drill oleh juru ledak yang lainnya, lalu dimasukkan lubang peledakan. Nah, itu gunanya pola untuk alat pembuat pola peledakan, itu gunanya yakni sebagai acuan. Itu sebagai acuan dari pola pengoborannya sendiri. Setelah dipolakan tentu harus diledakkan. Nah, peledakannya itu biasanya menggunakan TNT atau ANFO, aluminium full oil. Itu campuran dari amonium nitrat dan full oil. Full oil itu bahan bakarnya. Bahan bakarnya itu biasanya itu bentuk-bentuk cair atau koloid. Seperti agar-agar koloid itu kayak agar-agar itu. Itu full oilnya. Saya lanjut ya. Nah, setelah dilaksanakan tadi sebelumnya, seharusnya di saat kita melakukan perencanaan lubang ledak itu harus dibuat dulu jenjang dan lantai kerjanya. Nah, pertimbangan dari pembuatan jenjang sendiri itu ketinggian yang tepat dalam pembuatan jenjang cukup dalam dari permukaan, panjang jenjang yang memberikan kemungkinan pelaksanaan pengoboran, lalu tempat lalu lintas dari alat-alat pemuat. Nah, jenjang itu apa sih? Jenjang itu ini loh, tinggi antar lantai, itu namanya jenjang. Lantai kerjanya sendiri itu yang di bagian yang horizontal dari setiap pertambangan, itu namanya lantai kerja. Sedangkan tinggi antar lantai kerja itu namanya tinggi jenjang. Yang seperti kalian lihat ini, dia yang digambar ini adalah 7 meter per jenjang. Itu bisa bervariasi, harus disesuaikan dengan alat yang kita gunakan untuk mengangkut batuan-batuan dan sumber daya. Pasti beda truk biasa dengan truk yang ibaratnya yang ekskavator yang besar itu, dan juga truk-truk besar yang untuk tambang-tambang dengan kapasitas produksi besar, itu pasti beda alat-alatnya dengan kapasitas produksi yang kecil. Pasti alat-alatnya lebih berat, lebih besar, dan harus tinggi jenjang ini harus mengikuti itu. Seperti itu ya anak-anak. Saya lanjut ya anak-anak. Nah, selesai. Terima kasih dan silahkan bertanya ya. Ada yang ditanyakan dari materi saya atau kecepatan tadi saya ngomong? Nanti saya kalau misalnya kecepatan nanti saya share juga kok dokumennya juga hasil hasil Vicon ini juga ada nanti saya kasih link YouTube-nya. Jadi silakan ditonton lagi untuk review. Ada yang ditanyakan dari ini Eka, Dila sama Matilda? Bingung? Itu si Rehan tuh kenapa diem aja dia? Foto aja kah? Gimana, ada yang tanyakan kan anak? Nyalakan itunya, nyalakan mikrofonnya kalau mau tanya. Silakan. Ada yang tanyakan kah?
Halo. Ada Pak. Cukup. Oke. Nanti kalau misalnya eh, apa hari ini enggak ada presentasi apa enggak ada presensi. Jadi saya lihat dari kalian datang ini jadi ada yang keluar kah ya? Enggak ada ya? Oke, enggak. Oke. Mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri di sini ya anak-anak. Terima kasih sudah datang di Mapel Vicon yang hari ini. Mungkin ke depan nanti untuk Vicon mungkin sesuai dengan kebutuhan aja ya. Beberapa materi saja yang nanti saya lakukan Vicon karena kadang tabrakan sama mapel yang lain. Saya akhiri untuk mapel hari ini, mapel TPP. Terima kasih telah datang anak-anak. Jadi tetap semangat juga ya. Jangan sampai malas-malesan. Misalnya ada yang kurang tugas-tugasnya, langsung hubungi gurunya karena ini sudah tanggal 25. Tanggal 31 itu sudah tutup untuk penilaian yang kurang-kurang itu sudah tidak diterima lagi untuk hairnya atau remedialnya. Jadi tolong langsung hubungi yang kurang apa, nanti langsung datangi ibunya atau di WA, nanti tanyakan bagaimana Bu dengan tugas saya, ulangan saya atau PAS atau PTS yang belum selesai, itu tolong ditanyakan nanti biar kalian tidak terbebani nanti di semester selanjutnya. Karena untuk kenaikan kelas nanti satu untuk mapel kejuruan tidak tuntas, kalian tidak bisa naik. Jadi tolong diperhatikan ya anak-anak, untuk semuanya itu Rehan tugas besar dikerjakan ya. Tugas besar itu untuk nilai-nilai tugas, nilai-nilai UH yang kurang itu saya masukkan di situ saja. Kalau sudah mengerjakan tugas besar ya sudah. Lihat di Google Classroom TPP itu ada postingan saya namanya tugas besar, itu kalian kerjakan kalau misalnya nilainya kurang. Lihat juga nanti misalnya merasa PTS atau pasnya kurang juga, nanti tolong hubungi saya lagi. Mapel-mapel lain juga kayak gitu ya anak-anak. Silakan hubungi guru-guru yang bersangkutan yang masih kurang nilai kalian. Mungkin itu saja untuk hari ini. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya anak-anak. Silakan live. Ya. Dadah. Sampai jumpa lagi.